part 1, video part 1 dan juga part 2 untuk saham ACST. Halo sahabat Profit Shooter, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Imadi Dupiadika SSI, Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Jadi dalam video saya kali ini, saya akan melanjutkan ya part sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah buat part 1, video part 1 dan juga part 2 untuk saham ACST. Ya, sekarang saya akan buat lanjutannya part 3-nya untuk melengkapi cerita, untuk dapat menggenapkan ya, artinya dapat menarik benang merahnya secara utuh. Jadi mengapa perusahaan sebesar UNTR itu berani berinvestasi, berani mengakuisisi aset Indonesia. Nah, jadi sebelumnya video ini itu berdasarkan analisa dan juga ini bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli sebuah perusahaan. Nah, jadi video yang saya buat ini merupakan edukasi, merupakan analisa bagaimana kita bisa merangkum cerita berdasarkan berita-berita yang dirilis oleh perusahaan. Ya, teman-teman sebelumnya jangan jangan lupa like, komen, dan silahkan subscribe apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight dari video saya, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi. Oke, stay tune terus. Baik, rekan-rekan sekalian, pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 saya sudah di-upload ya video tentang edukasi dari saham aset. Nah, jadi pada saat itu, ini saya ringkas saja ya, jadi kan UNTR itu kan mengakuisisi atau sekarang kepemilikannya di aset Indonesia adalah sebesar 85%. Berdasarkan, pertama dia melakukan right issue ya, aset melaksanakan right issue, yang kemudian ditebus oleh Karya Supra Perkasa, itu pemilik salah satu, merupakan perusahaan yang dimiliki oleh UNTR ya, 100% dimiliki oleh UNTR. Kemudian pada September 2021 itu Aset Indonesia akhirnya juga melaksanakan private placement seharga atau di harga pelaksanaannya Rp240. Nah, right issue sebelumnya itu di harga pelaksanaannya Rp262. Nah, jadi tepat ya sudah 1 tahun semenjak Aset melaksanakan private placement. Nah, private placement ini kan untuk yang namanya menutupi utang ya kepada UNTR, artinya lunasi utang lah untuk UNTR selaku induk perusahaannya. Nah, pada saat tanggal 7 Agustus 2022, harga saham aset itu berada di harga Rp159. Nah, saat ini di tanggal 9 September 2022 itu sudah menyentuh harga Rp220. Nah, kemarin itu sempat menyentuh harga Rp222, yang dimana kalau kita hitung dari harga Rp159 sejak video ini diupload part 1-nya itu sudah menyentuh angka 40%. Nah, apakah ini artinya saya merekomendasikan untuk saatnya menjual? Tidak, saya murni untuk mengedukasi. Jadi memang video yang saya buat ini adalah untuk edukasi bahwa aset ini memang layak untuk kita investasikan dalam jangka waktu panjang, dalam jangka panjang. Mengapa? Ya karena UNTR saja dia masih memiliki aset di harga 262 dan di harga placementnya 240. Jadi rata-rata di harga 250. Nah, jadi memang tujuan dari UNTR adalah untuk memiliki sepenuhnya aset. Nah, jadi sejak dia melaksanakan private placement ya si aset ini, akhirnya UNTR kan memiliki kepemilikan secara tunggal, ya, kepemilikan tunggal di aset sebesar 85%. Nah, ini menjadikan
UNTR adalah pengendali dari aset. Nah, itu sejak 2021. Nah, memang tujuan dari UNTR ini kan adalah untuk berinvestasi. Nah, jadi kita ya sebagai retail, nah punya 10 juta, 20 juta, ngapain ragu? Karena UNTR aja tujuannya untuk investasi jangka panjang dan memiliki harga atau memiliki saham aset di harga 250 secara rata-rata. Nah, itu ya. Jadi 7 Agustus Rp159, 9 September Rp220. Nah, artinya memang cerita yang terjadi di balik berita itu memang benar. Jadi logika bisnisnya memang terbukti. Karena memang apalagi tujuan dari perusahaan sebesar UNTR untuk mengakuisisi aset jika tidak melihat dari prospek perusahaan ini. Nah, jadi sejak September 2021 akhirnya kepemilikan kepemilikan lama dari perusahaan-perusahaan yang memiliki aset selain UNTR, akhirnya mereka sudah akhirnya UNTR bisa ambil secara utuh ya sebanyak 85%, sehingga menjadikan UNTR menjadi pemilik dan juga pengendali di saham aset. Nah, yang menarik adalah bulan Agustus tahun 2022 itu aset baru saja merilis berita bahwa dia baru saja mendapatkan proyek infrastruktur sebesar 1 triliun rupiah. Nah, ini memang sesuai dengan apa yang diprediksi ya, karena setelah UNTR memiliki kendali penuh mayoritas atas aset, akhirnya keran dari proyek-proyeknya mulai dibuka. Nah, terbukti sampai per bulan Agustus tahun 2022 sudah mengantongi kontrak senilai 1 triliun dan sudah mencatatkan rugi bersih, artinya mengurangi rugi bersihnya dari kuartal pertama tahun 2022 itu sebesar rugi bersihnya 153 miliaran, akhirnya di kuartal kedua tahun 2022 menurun ya dari 153 miliar tadi menjadi hanya 115 miliaran. Itu turun sebesar 25%. Nah, ini kan artinya memang sesuai ya, akhirnya UNTR itu memberikan proyek-proyek baru akhirnya kepada aset ya, ketika dia sudah memiliki penuh aset. Nah, jika sebelumnya karena aset itu dimiliki oleh UNTR dan juga oleh perusahaan-perusahaan lain, ya ada LSI dan juga CPI ya, perusahaan CPI Loka Cipta Kreasi LCK dan juga Cross Plus Indonesia CPI. Nah, itu kan artinya kedua perusahaan ini kan masih memiliki hak ya atas aset. Jadi ketika aset itu untung ya, dua perusahaan ini kan akhirnya menikmati dividennya, padahal yang memberikan proyek itu adalah dari Astra selaku induk perusahaan dari UNTR dan juga aset. Nah, strategi modal itu semua diberikan oleh UNTR dan juga Astra, tapi yang menikmati orang lain. Nah, ketika akhirnya UNTR sudah menjadi pengendali dan juga mayoritas dari saham aset ini, barulah dia mulai berupaya untuk bagaimana bisa menikmati hasil dari kinerja aset. Nah, jadi ini hanya menjadi tonggak awal ya. Proyek senilai 1 triliun ini tonggak awal, dan kedepannya pasti akan lebih banyak lagi. Nah, karena memang aset sendiri itu membagikan dividen terakhir di tahun 2019 ya, teman-teman, sebesar Rp5 per lembar sahamnya. 2020 kosong, 2021 kosong, 2022 kosong ya, karena masih memang rugi kan. Nah, dengan adanya kontrak senilai 1 triliun ini akan menandakan bahwa kedepannya akan ada proyek-proyek baru lagi yang lebih dahsyat lagi yang akan mendongkrak penjualan dan juga laba dari aset sendiri. Nah, inilah saatnya UNTR akan menikmati menikmati dari pembagian dividen, akan menikmati keuntungan dari proyek-proyek infrastruktur yang akan dikerjakan oleh aset. Teman-teman bayangkan sendiri ya, dari tahun 2019 ke bawah ya, itu ini kita ngomong secara analogi aja ya. Nah, teman-teman ini sebagai UNTR ya, atau saya sebagai UNTR, saya meminjamkan duit kepada orang ya, kepada orang. Nah, saya nggak menikmati bunga nih,
nggak menikmati bunga selama 3 tahun, ya. Atau kita ngomong 2009 ke bawah, 2019 ke bawah deh. Saya meminjamkan uang, saya tidak menikmati bunga, ya, karena saya memiliki kepemilikan, tapi pada saat untung, saya hanya dapat ke porsi 50%. Sementara itu modal dari saya sendiri. Nah, itu kan sakit hatinya, itu kan terasa ya. Nah, akhirnya 2019 sampai 2022, saya meminjamkan uang lagi. Ya, tapi dengan akhirnya saya porsi kepemilikannya 100%. Nah, tapi saya tetap tidak menikmati bunga. Ya. Nah, artinya dengan tidak menikmati bunga, saya menjadi investor yang memiliki kepemilikan di perusahaan ini. Ya, saya harus dapat untung dong. Saya harus dapat pembagian keuntungan dong saham ini. Nah, itulah yang saat ini akan terjadi di Aksep. Nah, ketika UNTR sudah menjadi pengendali dan mayoritas di Aksep. Nah, kemudian benang merah yang lainnya ya, poin kedua yang saya tangkap di sini adalah pengelola dari Aksep, yaitu dari Dewan Komisarisnya ya, yaitu ada Bapak, itu kan menjabat sebagai komisaris di PT Aksep Indonesia. Nah, Bapak Frans ini juga selaku CEO atau Presiden Direktur dari UNTR. Nah, jadi CEO ya, atau Presdir dari perusahaan sebesar UNTR mengakuisisi atau istilah kasarnya bertaruh ya, berspekulasi di perusahaan infrastruktur yang bernama Aksep. Nah, jangan jadi pertanyaan kan, kalau misalkan perusahaan sebesar Aksep ini jelek, apa mau CEO dari perusahaan besar sekelas UNTR mempertaruhkan nama baiknya? Ya, kalau perusahaan Aksep jelek, yang masa sih mau? Atau misalkan dia mempertaruhkan nama baiknya sekarang kan? Jadi kan ada pilihannya dua, perusahaan ini jelek, yang akhirnya membuat nama baiknya jadi tercoreng. Nah, inilah yang saat ini yang saya tangkap ini sangat menarik ya, karena selain juga dari komisarisnya, itu dari komisaris Aksep itu juga merupakan CEO atau presidir dari UNTR. Nah, dewan-dewan direksi dari UNTR dari Aksep ini juga merupakan former manajemen dari UNTR, yang artinya memang secara kasarnya orang-orang UNTR yang diutus ke Aksep. Nah, jadi orang yang sudah mengerti atau orang yang sudah berpengalaman di bidang konstruksi dan infrastruktur yang ditugaskan dari UNTR langsung kepada Aksep. Nah, ini menunjukkan betapa seriusnya ya, betapa seriusnya UNTR untuk mengelola Aksep ini sampai memang benar-benar untung. Ya, karena memang yang dipertaruhkan adalah nama baik. Nama baik. Jadi kalau misalkan orang berinvestasi di perusahaan, ya kalau memang itu memang jelek, masa iya mau ditaruh uangnya di sana? Kan nama baik yang dipertaruhkan. Dan juga memang yang kedua, memang orang-orang hebat ini ingin langsung terjun di perusahaannya ini, yang baru diakuisisinya, yang baru diinvestasikannya ini, yaitu Aksep ini. Memang ingin langsung mengawasi ya secara kasarnya. Jadi memang ingin langsung mengembangkan, karena memang perusahaan ini punya potensi. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Aksep ya, part 3 ya, dimana dari bulan Agustus tanggal 7 sampai sekarang September 2022 itu sudah mengalami peningkatan sebesar 40%, dan ini sangat luar biasa. Karena memang dimana lagi ya, kalau kita misalkan 40% itu setara dengan kita deposito 10 tahun. Nah, tapi memang karena memang tujuan kita adalah untuk investasi, ya ini merupakan set yang bagus ya untuk kita menambah lagi portofolio kita. Artinya menambah kepemilikan kita di Aksep Indonesia. Ya, teman-teman nyalakan terus loncengnya, nyalakan terus belnya agar menjadi yang pertama untuk mendapatkan info-info menarik dan juga update-update video terbaru dari saya. Ya, saya Iman Hidupi Andika, SSI, Magister Manajemen, mohon undur diri. Selalu terapkan different thinking with simple thinking. Ya, karena ada cerita di balik sebuah berita. Dan tentunya logika bisnis yang kita gunakan dalam kita berinvestasi di sebuah saham atau perusahaan. Ya, see you on the next video. Bye bye.